Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada di Crypto Trading Bootcamp dan hari ini saya akan mengenalkan ke teman-teman ya pengenalan technical analysis untuk crypto. Dan sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Jadi video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman melakukan ya analisa teknikal, bukan ajakan jual beli apapun. Teman-teman juga harus paham ya crypto aset itu merupakan aset yang sangat volatile. Nah, ini adalah topik yang mana cukup sensitif dan harus ya nggak sensitif ya, harus diomongin dan juga harus dipelajari karena ini basic dari trading. Bahkan kalau kamu nggak trading, kamu investing pun kamu harus tahu barang ini. Barang itu namanya adalah TA ya atau technical analysis. Jadi adalah analisa yang mana berbasis data historis. Jadi kita melihat ya pola pergerakan harga, aktivitas transaksi, volume, liquidity, order flow berdasarkan past data atau data di masa lalu untuk kita determine ke depan ini potensi pergerakan harga itu seperti apa. Kita ngomong potensi ya, karena nggak ada yang pasti ya. Jadi sifatnya technical analysis bukan suatu alat ramalan ya, kita hanya mengantisipasi gimana sih kalau skenario A ini terjadi, kita harus bertindak seperti apa. Dan gimana kalau skenario B ini terjadi, kita juga harus bertindak seperti apa. Jadi itu adalah fungsi dari TA. Dan ada beberapa kerangka modern tentang technical analysis yang harus teman-teman pahami. Pertama, harga mendiskon informasi yang relevan atau price discounts everything. Ini berarti apa? Biasanya ya orang yang memiliki paham tentang TA atau technical analysis, genre yang technicalist, itu mereka memiliki anggapan, memiliki waham, memiliki suatu pandangan bahwa harga itu akan merefleksikan semuanya. Harga itu akan merefleksikan fundamental, harga itu akan merefleksikan isu, harga itu akan merefleksikan narasi yang ada. Jadi tanpa kita tahu fundamental perusahaan itu seperti apa atau misalkan apakah akan ada berita yang masuk ya, berita yang keluar di market, harga itu akan bergerak terlebih dahulu dan kita hanya perlu melihat harga. Itulah mengapa beberapa orang yang oke, saya pengen cuman genre technical, kenapa? Karena kalau saya udah main di technical, terus habis itu saya masukin fundamental ke dalamnya, masukin naratif ke dalamnya, ini ngeblur ya. Saya udah lihat nih menurut chart dia udah overvalue, udah naik, RSI udah di atas ya, MACD udah crossing down, stochastic udah crossing down dan lain sebagainya. Tapi ini fundamental orang bullish dan lain sebagainya. Ini narasi masih seksi karena ada Donald Trump. Cuman kamu lihat teknikalnya, lihat chartnya, udah top. Nah, itulah mengapa sangat penting ya bagi orang itu juga memperhatikan yang namanya technical analysis. Kedua, harga itu bergerak dalam tren. Ada tren naik, ada tren turun. Nah, yang itu yang paling gampang ya, sesuai dengan Do teori. Naik atau turun. Dan kita jangan melawan tren. Kalau harga naik ya jangan jual. Harga naik kamu beli. Terus ya dengan asumsi harga itu akan terus mengalami kenaikan. Tapi kalau dia turun, ya kamu jangan beli. Ya turun terus kamu beli ya. Yang ada kamu akan mengalami kerugian. Oke? Dan terakhir ya, market itu selalu digerakkan oleh psikologi di pasar. Jadi dengan melihat chart kamu udah bisa tahu nih orang oke bayarnya lagi takut. Oke sellernya jadi terlalu agresif. Oke ini kayak market lagi ragu-ragu. Itu kamu bisa melihat dari technical analysis. Jadi saya selalu ngomong TA itu bukan prediksi alat yang pasti dan gak ada satupun ya saya ngomong manusia dengan win rate 100% dan selalu benar ya. Jadi misalkan kamu di atas 50% nggak tahu lebih dari setengah yang kamu omongin benar itu kamu udah jago banget. Ya, berarti dari 10 itu mungkin 5 itu kamu ngomongin tuh salah. Atau misalkan orang yang 70%, 80% dari 10 yang diomongin ya, potensi koinnya itu 7 mungkin benar, ya 3-nya mungkin salah. Dan kita akan ngomong ya sejarah dan juga evolusi technical analysis yang mana awalnya ini dulu dipakai di Jepang ya. Dulu pada masa lampau orang-orang di Jepang itu butuh ya yang namanya suatu alat untuk determine kira-kira harga beras ini seperti apa ya. Dan sering ya dikaitkan dengan Munehisa Homa. Oke. Dan kemudian setelah teknik ya perdagangan TA atau technical analysis ini dipakai untuk menganalisa ya pergerakan harga beras, lanjutlah ke literatur yang lebih modern ya. Kita ngomong di US ada Dow teori ya, Dow Jones Industrial Average ya waktu itu mereka ini adalah
brokerage ya. Dan Charles Dow akhirnya mengenalkan tentang pergerakan pasar. Jadi back then ya market itu wild west, nggak ada teori, technical analysis dan lain sebagainya. Terus kemudian orang waktu itu berpikirnya itu adalah tentang value investing ya. Mereka berpikir bahwa oke aku hanya perlu buy and hold barang bagus. Sampai akhirnya sekuritas ini juga berpikir, ini kalau semua orang mikirnya buy and hold ya nggak ada transaksi kita bisa bangkrut, sekuritasnya bisa sepi. Akhirnya mereka membuat yang namanya technical ya supaya apa? Supaya orang tuh akhirnya bertransaksi ya, volume naik dan juga akhirnya sekuritas memperoleh keuntungan. Jadi evolusi technical analysis ya kemudian berkembang juga Richard Wyckoff ya, yang mana orang banyak yang ngomong ya Wyckoff pattern dan lain sebagainya. Ini juga ada buku ya, Studies in Tape Reading ya by Rollo Tape, di mana di sini ya waktu itu dijelaskan berbagai pattern-pattern yang ada di dalam market. Nanti kita juga akan ya breakdown lebih jauh. Dan kemudian era indikator modern ya terutama 70-an sampai 90-an, waktu itu ada yang namanya new concept in technical trading system. Jadi orang nggak hanya melihat yang namanya oke, technical ini seperti apa, price action ya seperti apa ya, harga buka, harga tutup di mana, harga tertinggi berapa, harga terendah berapa. Akhirnya mereka ini berevolusi. Statistik dimasukkan, ya, pemrograman dimasukkan, kemudian faktor-faktor ya indikator modern ini mulai main ya. Kemudian kita kenal ada RSI, ada Bollinger Band. Itu kan menggabungkan ya data historis harga dengan teknik statistika. Ya mana akhirnya kita tahu lahirlah berbagai indikator-indikator ini sehingga ada istilah yang namanya oke ini jenuh beli, kayak ini jenuh jual. Karena apa? Data historis menunjukkan bla 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 bla. Ya itu adalah suatu hal yang kita pelajari di modern days ya of technical analysis. Sehingga munculnya ya MACD, ya Bollinger Band, stochastic RSI, ya Fear and Greed dan lain sebagainya. Itu mereka melihat ya past history dari data candle yang ada ya. Tutup berapa, buka berapa, oke. 20 candle terakhir itu seperti apa ya. Harganya gimana, itu di rata-rata dan lain sebagainya hingga lahirnya berbagai indikator-indikator ini. Jadi jangan ngomong indikator itu selalu memprediksi dengan akurat, enggak. Indikator itu adalah alat statistik yang membantu kamu melihat potensi, ya saya ngomong potensi pergerakan harga dari past data ya atau dari data masa lalu. Oke. Kemudian era kripto ya, technical analysis berjalan juga ya. Pertama Genesis block Bitcoin atau blok ya pertama Bitcoin di 2009, kemudian blok ya di jaringan blockchain Ethereum 2015 dan setelah itu ya a year later ya 2016 mulai ada perpetual futures. Artinya apa ya? Kita bisa memperjualbelikan suatu kontrak yang mana kontrak tersebut menyatakan kita memiliki ownership atas aset tertentu di kripto. Bisa Bitcoin, bisa Ethereum. Dan karena itu sifatnya kontrak, memungkinkan bagi kita untuk menggunakan yang namanya leverage atau utang. Nah, jadi kita bisa berutang karena kita disodori ya suatu kontrak yang mana menyatakan kita memiliki ownership dari aset tertentu. Dan terakhir ya, berkembang di 2020 lebih ya ada yang namanya on-chain analytic dan lain sebagainya. Kita akan jelaskan ya di series ini ya, series bootcamp ini di mana di sini jelaskan ya teman-teman bagaimana sih ya on-chain analytic yang ada dan berbagai indikator on-chain untuk determine potensi pergerakan harga. Kita akan membahas ya mengenai fondasi dari TA atau fondasi dari technical analysis. Pertama, harga mendiskon informasi. Saya sarankan kalau kamu lagi into ya trading NTA ya, informasi lain tuh doesn't matters. Ya kamu hanya perlu ya melihat ya harga ya kalau kamu seorang technicalist. Dua, bergerak dalam tren, jangan pernah melawan tren. Dan terakhir ya, pola perilaku pasar itu berulang. Jadi kalau kamu misalkan genrenya technical analysis ya, terus kemudian kamu ini melihat ya potensi harga ke depan, harga dari belakang itu dianggap akan selalu terjadi ya. Jadi kalau misalkan oke 500 hari setelah halving Bitcoin akan top. Itu terus yang kamu pakai tesisnya. Entah itu benar atau salah, kamu hanya berpaku pada informasi tersebut. Ya, lupakan fundamental, lupakan isu-isu yang ada, lupakan headline, only on technical yang harus kamu perhatikan. Kemudian dasar ya dari price action itu ada uptrend, ada juga downtrend. Ya, ini adalah
keadaan sideway, di mana sideway itu biasanya masih ya market dalam keadaan voting. Jadi kalau kita lihat, ya ini chartnya ya kita lihat ini dari Bitcoin, oke. Kita bisa melihat ya, Bitcoin itu dalam fase yang mana dia itu uptrend. Ya, ini kita udah lihat ya fase pergerakan Bitcoin dari bottom-nya di 2022 sampai ya 2025 ini uptrend. Kenapa uptrend? Ya, kita bisa melihat harga bawahnya dulu di berapa? Di 16.000 sampai dia ke 120.000. Berarti ada yang namanya peningkatan harga atau price appreciation ya. Dan sekarang ya Bitcoin itu dalam downtrend. Kenapa dalam downtrend? Karena dia udah di puncak penghujung siklus halvingnya dan dia sekarang ya teman-teman bisa lihat dia mengalami yang namanya penurunan ya. Kenapa? Karena peaknya di 120.000, oke, 126.000 ya. Dan sekarang ya harga itu ada di sempat ya di 60.000. Jadi dari puncak ya Bitcoin itu udah drop sekitar 52% ya. Jadi ini adalah downtrend ya, menunjukkan apa? Harganya turun ke bawah ya. Jadi tren itu ada dua, ada uptrend ya, ada downtrend. Oke. Dan nanti ada beberapa alat untuk determine kapan sih kita uptrend, kapan sih kita udah downtrend ya. Salah satunya itu adalah penggunaan trend line. Ini di bagian kiri ada beberapa tools di TradingView yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah trend line ya. Trend line itu adalah suatu alat yang mana menguji suatu tren ya. Misalkan kita bisa ngomong ini uptrend kenapa? Karena dia selalu mengikuti trend line-nya ya. Kalau kita lihat harga dari titik bawahnya setiap kali dia mendekati trend line, dia mengalami namanya kenaikan. Ya, ini mendekati trend line mengalami kenaikan. Mendekati trend line mengalami kenaikan dan mendekati trend line dia tidak mengalami kenaikan, trend line-nya ditembus dan harga mengalami penurunan. Ini menunjukkan apa? Tren sudah berganti dari tren yang ini naik ya atau up menjadi tren turun atau down ya. Ini harus teman-teman perhatikan nih karena suatu hal yang sangat penting untuk melihat suatu tren. Jadi kalau ditanya Bitcoin sekarang uptrend atau downtrend? Lagi downtrend. Kenapa? Karena dia udah break trend line-nya ya, dia udah di puncak harganya ya setelah seperti ya siklus halving. Ini kita bisa pakai juga ya teman-teman indikator Bitcoin halving dan setiap kali ya price data ya, price historis ya, dia setiap 500-an hari ya setelah halving, oke, itu dia mengalami yang namanya penurunan harga ya. Ini setiap 500 hari ya setelah halving. Jadi dari situ ya kita bisa melihat bahwa oke, harga ya kecenderungan ya mengalami penurunan. Nah, ini pas banget ya. Jadi kita juga bisa menggunakan yang namanya data historis untuk expecting ya future itu seperti apa wujudnya. Kemudian ya ada yang namanya support, ada yang namanya resistance ya. Support itu area di mana kita melakukan pembelian, resistance ya tempat di mana kita melakukan penjualan. Ya nanti akan saya jelaskan ya sangat dalam ya di series bootcamp kali ini supaya teman-teman bisa identify support, identify resistance juga. Ya, selanjutnya ada volume dan likuiditas. Ini menunjukkan seberapa banyak sih transaksi yang terjadi. Semakin tinggi volumenya, semakin banyak transaksi yang terjadi. Ya, oke, ini sangat penting untuk melihat apakah market ini lagi aktif ya, atau market ini lagi pasif. Selanjutnya kita akan ngomong ya elemen dan juga perangkat technical analysis yang bisa teman-teman gunakan. Pertama indikator ya, RSI, MACD ya nanti akan kita bahas lebih lanjut juga. Dua, pola chart ya pergerakan harga karena pattern ya ini sesuatu yang mana bisa kita lihat ya sebagai suatu alat untuk determine price action ini seperti apa. Kemudian pola candlestick ya. Candlestick itu selalu berpola ya, ada formasi-formasi tertentu bisa kita lihat kecenderungannya dari sana. Kemudian trend line yang tadi saya bahas dan selanjutnya yang lebih advance ya, gitu adalah order flow. Jadi indikator inti ya pertama ada moving average ya ini adalah indikator yang mana menunjukkan ya kira-kira tren itu seperti apa sih ya, uptrend atau downtrend. Kalau kita lihat ya di Bitcoin, oke, ini mungkin bisa kita hapus semuanya, kita nyalain ya indikatornya. Oke, ini misalkan saya suka pakai EMA 21 lah ya misalnya. Misalkan kita lihat di weekly chart, oke. Ini adalah EMA 21 nih.
ya yang berwarna ungu. Ini menunjukkan apa? Setiap kali ya Bitcoin harganya close di atas EMA 21, kita bisa assuming ya harga itu mengalami peningkatan ya atau dalam keadaan uptrend. Nah, ini setiap kali dia ada di atas ya garis moving average 21, Bitcoin mengalami kenaikan ya. Setiap kali ya dia ada di atas garis EMA, dia mengalami yang namanya peningkatan. Ya. Oke, nah ini yang selalu mengalami peningkatan. Oke, setiap kali dia di atas ya, cross di atas garis EMA, apa yang terjadi? Ya, dia kembali mengalami peningkatan nih yang ada di sini. Nah, lalu ya tiba-tiba ya in sudden Bitcoin weekly chart yaitu close di bawah garis EMA-nya dan kita bisa expect apa yang terjadi ya Bitcoin justru mengalami penurunan harga. Jadi moving average yaitu fungsinya untuk melihat suatu tren. Artinya apa sih? MA21 itu adalah suatu garis ya. Garisnya ini tuh adalah merata-rata 21 harga sebelumnya ya. Jadi ini adalah suatu alat ya untuk determine ya price action. Oke, untuk kita bisa melihat nih pergerakan harga ini polanya itu seperti apa. Kemudian ada RSI atau Relative Strength Index. Inilah indikator ya yang melihat kekuatan relatif harga ini udah jenuh naik atau jenuh turun. Kalau kita lihat ya RSI udah mendekati level 70 ya harga ini udah ada di pucuk-pucuk. Artinya apa? Udah terlalu banyak volume yang meningkatkan harga naik. Sehingga ya sesuatu yang naik itu pasti turun juga. Kenapa? Karena orang-orang yang membeli di bawah sini dia akan berpikiran untuk menjual sebagian di atas sini. Ketika beberapa orang menjual sebagian dan harga mulai turun, orang lain akhirnya berpikir juga, oke, saatnya saya juga melakukan penjualan. Hingga akhirnya harga mengalami penurunan ke titik yang mana lebih murah dari sebelumnya, lalu RSI ada di level 30, dan orang yang sebelumnya di sini nggak sempat beli, akhirnya mereka melakukan pembelian. Dan pembelian yang dilakukan oleh beberapa orang akhirnya men-trigger yang namanya pembelian massal ya, hingga harga kemudian ya mengalami yang namanya kenaikan. Oke, kemudian ada MACD ya, ini adalah indikator ya yang mana menunjukkan tren ya kecenderungan dari dua ya EMA yang berbeda. Oke, kemudian ada Bollinger Band, ini indikator yang mana adalah indikator tren ya, tengahnya ini adalah garis MA20 ya, saya pakai tadi MA21. Oke, kemudian ada lower band dan juga upper band ya. Di sini menunjukkan ini adalah area yang mana orang udah jenuh ya beli, ini orang udah jenuh jual. Oke, ini adalah kecenderungan ya untuk melihat kita ini ada di mana. Kemudian ada indikator ya ATR ya average true range, nanti akan kita bahas ya. Ini indikator yang mengukur volatilitas ya. Ini kaitannya dengan kripto penting karena ya ketika kita mau memasang namanya stop loss ya kita harus mengukur jaraknya dengan volatilitas yang ada di market. Kalau aset terlalu volatile ya kita harus stop loss-nya itu relatif lebih lebar dibandingkan ya dengan aset yang mana volatilitasnya itu rendah ya. Kalau volatilitasnya rendah ya kita nggak masalah ya stop loss-nya itu agak tipis. Oke. Kemudian ada yang namanya indikator ya volume profile. Ini menunjukkan apa sih? Ini adalah POC atau point of control. Ini menunjukkan banyaknya transaksi yang terjadi di area ini ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ya, kita nyalakan volume profile indicatornya, itu kita bisa melihat. Oke, ini misalkan di Bitcoin. Oke, mungkin bisa kita hapus dulu ya, kita matiin. Oke. Kemudian kita lihat nih di bagian kiri ya. Ini ada yang namanya volume profile. Kalau kita tarik ya Bitcoin dari siklus bottomnya di tahun 2022 sampai sekarang ya, kita akan melihat kira-kira di mana aja sih ya transaksi yang terjadi. Oke, ini kita bisa klik. Ya, nah di sini ya kelihatan bahwa dari bottomnya Bitcoin, oke, di 16.000 sampai di puncak ya harga ya, terus kemudian sampai harga saat ini orang itu banyak transaksi di area 30.000 ya. Jadi area 30.000 ini bisa dijadikan suatu ya generational support ya, quotes on quotes, sebagai di mana sih area yang mana ini terlalu banyak ya transaksi Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat ya tanpa harga yang udah turun sekarang, bottom Bitcoin ya sampai puncaknya ini volume ya yang paling banyak transaksi tetap ya di area 30.000 ya, meskipun ini nggak bisa dijadikan ya suatu patokan support di mana ya dan lain sebagainya. Ini pun
relatif subjektif dengan kapan ini ditarik. Kalau kita lihat dari 4 Maret sampai misalkan sekarang, nah ini kita berada di area yang relatif ya, quotes on quotes adalah support. Nah ini kalau kita lihat dari Maret 2024 sampai Maret 2026 ya 2 tahun berselang, kita tuh ada di area yang mana relatif bisa dijadikan support ya. Point of control itu bisa jadi support, bisa jadi resistance. Kalau Bitcoin di sini bounce ya, ini menunjukkan berarti supportnya berhasil atau bekerja. Kalau di sini ya, dia justru drop, ini bisa jadi resistance teman-teman ya. Ketika harga kembali mengalami penaikan, ini adalah area di mana kita bisa melakukan yang namanya aksi jual dan ya Bitcoin berpotensi kembali ya melanjutkan yang namanya penurunan harga. Dan kemudian ada chart pattern ya, saya nggak mau membahas terlalu detail di sini, nanti akan saya bikin video khusus ya, saya akan membahas pola continuation dan juga pola reversal untuk teman-teman melihat nih ya potensi pergerakan harga itu seperti apa, kira-kira dengan ya menarik garis ya, melihat pola-pola tertentu, harga ini cenderung naik atau turun ya nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada candlestick pattern ya, ini terkait dengan formasi ya, beberapa formasi ya, itu seperti hammer atau shooting star, itu menunjukkan suatu kecenderungan tertentu di mana ketika ya muncul di area support atau muncul di area resistance, kita bisa melihat ya kecenderungan harganya itu naik ya atau turun. Oke, kemudian ada support ya, trendline and resistance. Nanti akan kita lihat juga ya, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, ini kita juga bisa melihat ya kecenderungan harga selalu mantul di support ya, ketika mendekati resistance ya, resistance bisa memberikan penolakan dan ketika break ya harga di sini ya resistance-nya bisa jadi support untuk ya, harga kembali mengalami kenaikan. Nah, kita akan membahas workflow ya, praktis dari technical analysis, beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di mana kita harus ya memiliki sistem yang bisa diulang ya atau repeatable. Kemudian bisa diukur ya, measurable, dan juga risk bounded ya, kerugiannya harus bisa kita kontrol. Pertama, yang paling penting itu adalah menentukan time frame dan juga gaya trading. Ada orang yang suka time frame gede ya, one day itu untuk swing trading ya, intraday 1 hour, scalping 1 menit. Saya sarankan ya untuk pemula ya pakai 1 hari time frame. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat sesuatu itu yang lebih luas ya. Contoh ya, ini Bitcoin ya. Kalau teman-teman pakai trading view di bagian kanan atas ya, di sini ini menunjukkan ya teman-teman time frame yang dipakai. Nah, kalau harian ya Bitcoin memang kita lihat ya ini dia ada potensi yang namanya downtrend. Oke. Jadi kalau kita turunkan lagi ke 1 jam ya ini hours. Nah, langsung kelihatan ya Bitcoin malah justru lagi uptrend ya dari chart 1 jam. Kenapa ya? Karena ini harga cenderung ya mengalami kenaikan. Kalau kita lihat lagi di 1 menit seperti apa? Ya ini kan setiap time frame ya ini menunjukkan perubahan yang berbeda ya. 1 menit, oke, kita juga melihat ya Bitcoin ini sedang mengalami uptrend ya. Kenapa? Ya karena kan ya ini kan bisa kita lihat. Nah, harga naik ya, harga mengalami kecenderungan ya dia mengalami kenaikan nih. Nah, berarti bisa disimpulkan dari chart harian Bitcoin bearish, chart H1 1 jam Bitcoin bullish, chart M1 1 menit Bitcoin juga bullish. Jadi bisa disimpulkan berbeda time frame itu juga bisa berbeda interpretasi. Jadi kita juga harus ya relatif hati-hati di sini karena multiple time frame analysis itu perlu dilakukan untuk ya membuat kita lebih ya paham ini tren market ini arahnya kemana. Kemudian ya memilih venue dan juga instrumen, ada spot market ya, kamu bisa untung ketika harga mengalami kenaikan, ada perp atau derivatif, kamu bisa trading 2 arah ya, kemudian ada DEX ya, decentralized exchange, kamu bisa trading meme coin di sini. Nanti akan kita jelaskan ya, teman-teman lebih lanjutnya seperti apa. Dan di technical analysis ya ada market order, ada limit order ya, market kamu mau beli ya harga itu juga, limit kamu bisa pasang harga tertentu ya. Misalkan kamu mau tepat di 100.000 bisa ya dengan limit order. Oke. Selanjutnya penting untuk menggunakan yang namanya stop loss ya kalau kamu trading. Kalau kamu tidak trading, kamu investing, boleh kamu tidak pakai stop loss asalkan ya itu hanya 2,5% ya sampai 5% dari kamu punya yang namanya portofolio. Oke. Kemudian dari risk management penting ya untuk punya RPT ya 1% setiap trade.
Dan selanjutnya ya, backtest strategi yang teman-teman miliki ya, jangan sampai teman-teman udah punya flow yang oke ya, cuman akhirnya nggak pernah bisa lanjut lagi ya karena tidak pernah melakukan backtest. Dan saya akan membahas ya beberapa bias dalam technical analysis ya. Jadi technical analysis pun tidak luput ya dari namanya kecacatan berpikir, ya apalagi kita manusia, kita makhluk yang sangat terbatas secara emosional ya. Kadang ada yang namanya representativeness bias ya. Jadi kita kadang melihat pola yang mirip ini selalu berulang. Oke. Yang mana yaitu adalah flow thinking utama dari technical analysis. Jadi nggak masalah ya kita melihat pola yang sama itu biasanya hasilnya sama. Asalkan ya kita membatasi diri kita ketika kita salah kita ruginya berapa banyak. Kemudian ada availability bias ya, ini terlalu ya melihat ya informasi yang ada. Kemudian ada anchoring bias ya, kadang kita terpaku ya pada harga tertentu. Oke. Dan kadang kita juga harus melihat ya beberapa faktor lain ketika kita melakukan technical ya, kadang kita juga harus lihat struktur market. Kita harus lihat indikator momentum ya, seperti volume profile tadi. Volatilitas nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, order flow juga ya lebih advance. Kemudian on-chain data dan juga derivatif data. Ya ini juga yang sifatnya lebih advance, oke. Dan di sini saya akan membahas ya karakteristik khusus ya di market kripto sebelum teman-teman nyemplung dan nanti kaget. Pertama, volatilitasnya itu sangat tinggi. Ya, dalam hitungan jam, harga itu bisa naik turun puluhan persen. Kedua, ya marketnya ini buka 24 jam. Kamu bisa jam 4 pagi tiba-tiba harga turun. Ya, beda dengan bursa saham, baru jam 9 pagi market open naik atau turun nih ya. Tapi kalau di market kripto ya, ini jam 4 pagi kamu bisa kehilangan setengah asetmu ya, atau seluruh asetmu kalau kamu pakai leverage. Oke. Kemudian ada CEX dan juga DEX ya, ada centralized exchange, ada decentralized exchange ya. Yang centralized exchange sifatnya lebih terpusat, likuiditas lebih tinggi, DEX likuiditas lebih rendah, cuman kamu bisa pegang ya seluruh kendali yang utuh. Kemudian ada event di kripto ya. Ini kamu bisa lihat ya di website di CoinMarketCal. Kemudian ya kita harus juga melihat ya peran data on-chain, di mana on-chain ini suatu ya analisa tambahan ya dengan technical analysis. Karena kripto ya itu harus melakukan analisa on-chain ya, kita lihat kecenderungan miner seperti apa ya, cost basisnya Bitcoin di berapa, oke. Dan apakah kita undervalue ya atau overvalue sesuai on-chain data itu harus sangat ya diperhatikan. Kemudian active address ya, ini adalah indikator on-chain. Kemudian exchange inflow dan outflow ya, ini pakai platform CoinGlass juga harus dilihat ya terkait dengan derivatif data yang ada. Dan ini terkait on-chain ya, ada cost basis matrix ya. Kemudian realized profit and loss ya, ini juga masih ada ya ratusan on-chain data lain ya, akan kita bahas nanti lebih lanjut ya di series bootcamp kali ini. Jadi kesimpulan ya, technical analysis bukan suatu alat untuk memprediksi secara pasti. Kita hanya melihat potensi dari skenario A atau skenario B atau skenario C, dan ketika terjadi skenario A, skenario B atau skenario C, kita itu harus bertindak seperti apa ya. Jadi itu akan memvalidasi kita punya analisa dan juga kita punya investment thesis. Oke. Jadi itu aja ya pengenalan technical analysis. Kita selanjutnya akan bahas ya yang lebih dalam. Sampai berjumpa di video selanjutnya.